Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar,
Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula, saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, blessed people. Kembali lagi kita bersama-sama berkumpul dalam ibadah online service AMPM. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Satu kali lagi kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama beribadah secara online. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan. Bapa, ini kami Tuhan, kami rindu, kami mau buka hati kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami, lawat kami, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Bahwa kami berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Aku berdoa Engkau yang memuaskan setiap jiwa yang haus, setiap jiwa yang lapar akan Engkau Tuhan. Puaskan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita menaikkan pujian ini, katakan ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi.
Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, Kau benar.
Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kalau kami masih bisa merasakan indahnya kasih-Mu, dekapan kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, ada pengharapan, ada sukacita. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan berbicara buat setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapi telinga kami, urapi hati kami Tuhan. Ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, dan firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Bahkan firman itu boleh membebaskan setiap kami yang terbelenggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, hai semuanya, apa kabarnya? Pasti dalam keadaan dahsyat, luar biasa. Yes. Ya, bangsa kita mungkin sedang dalam kondisi yang kurang baik. Bahkan bangsa-bangsa yang lain juga mengalami hal yang sama.
karena sebuah virus corona. Virus ini tahun lalu masih terasa jauh, tapi tahun ini terasa begitu dekat. Karena saya pribadi sudah mengalaminya, bahkan banyak orang terdekat saya mengalami hal yang sama seperti saya. Tapi hari ini teman-teman percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua dalam kontrol Tuhan. Jadi jangan takut dan khawatir. Teruslah berpengharapan, teruslah percaya, dan teruslah ingat akan janji Tuhan. Jadi saya mau katakan, keep your spirit. Bilang sama kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Keep your spirit. Nah, hari ini teman-teman, ada pepatah juga mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan diri saya, namanya Elizabeth. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Kak Ibet. Hai semuanya. Walaupun kita bertemu secara online, tapi tidak akan mengurangi sukacita kita. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua, karena teman-teman adalah anak-anak muda. Kalau ketemu anak-anak muda, saya sangat semangat sekali. Karena kekuatan anak-anak muda adalah semangatnya. Jadi teruslah bersemangat di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Hari yang begitu baik, hari yang begitu indah bagi setiap kami. Hari ini nyatakan sesuatu bagi kami, ungkapkan sesuatu bagi setiap kami. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi terang dan garam. Hidup kami menjadi suratan terbuka. Dan banyak orang akan berkata, sungguh mereka menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya komitmen dan disiplin. Komitmen dan disiplin adalah sebuah kata yang begitu mudah untuk diucapkan, tapi begitu sulit untuk dilakukan. Kenapa bisa begitu? Karena komitmen dan disiplin harus dilakukan dengan berbarengan dengan yang namanya pengorbanan. Jadi teman-teman bayangin, kalau teman-teman komitmen dan disiplin, tapi kalau teman-teman tidak ada berkorban, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi hari ini kalau engkau komitmen dan disiplin, pasti akan ada yang namanya pengorbanan. Nah, ada satu tagline yang Kak Ibet buat. Tagline-nya seperti ini. Pengorbanan tanpa kesakitan adalah manipulasi terbesar. Jadi hari ini kalau engkau bilang engkau sayang dengan gerejamu, kalau engkau tidak sakit, itu namanya tidak sayang. Artinya engkau sedang manipulasi. Kalau engkau bilang engkau peduli dengan hidupmu, kalau engkau bilang engkau peduli dengan keluargamu, engkau bilang engkau peduli dengan bangsamu, tapi engkau tidak sakit, itu artinya engkau manipulasi. Karena segala sesuatu diukurnya dari kesakitan, dari pengorbanan. Jadi hari ini teman-teman, kalau engkau ingin memiliki mentalitas seorang yang memiliki komitmen yang tinggi, disiplin yang kuat, engkau harus memiliki juga yang namanya pengorbanan. Jadi hari ini mari kita sama-sama belajar tentang yang namanya mentalitas seorang atlet. Nah, hari ini kita belajar teman-teman. Kenapa sih kita belajarnya dari seorang atlet? Karena di firman Tuhan dikatakan seperti ini. Kita mau lihat di 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Ya, ini banyak ayat-ayat yang begitu luar biasa, tapi kita bahasnya satu saja. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi hari ini kita kalau ingin memiliki mentalitas sebagai seorang yang disiplin tinggi dan berkomitmen yang kuat, teman-teman harus belajar dari seorang atlet. Bayangin teman-teman, atlet itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika Anda bisa lihat kalau mereka mengikuti turnamen, ketika mereka mengikuti perlombaan, mereka tidak ada yang dilatih secara instan. Tapi mereka dilatih secara luar biasa. Bukan hari demi hari, bukan bulan demi bulan. Tapi mereka bertahun-tahun dilatih untuk bisa mengikuti sebuah kompetisi atau perlombaan. Nah, hari ini setiap kita gereja Tuhan harus belajar, khususnya anak-anak muda nih. Ya, kalau engkau ingin menjadi orang besar, kalau setiap kita ingin menaklukkan tanah perjanjian kita, miliki mentalitas seperti ini. Kalau tidak memiliki mentalitas seperti ini, mustahil kita bisa mengejar apa yang kita mau. Jadi hari ini kita mau belajar nih teman-teman. Seorang atlet
tidak ada yang instan untuk diciptakan. Jadi mereka dilatih begitu kuatnya, bahkan mereka harus dipush, mereka harus setiap hari, mereka memiliki waktu, mereka memiliki jadwal untuk terus berlatih, dan berlatih. Kelihatannya sih bosen teman-teman. Tapi ketika saya lihat ya waktu itu ada sebuah pertandingan dan ketika diwawancara bagaimana waktu mereka bisa menang, mereka katakan saya begitu bangga bisa mempersembahkan sebuah medali, sebuah piala buat bangsa saya. Jadi mereka melakukan hal itu karena mereka tahu tujuan besarnya. Mereka ingin mengharumkan nama bangsa. Nah hari ini teman-teman, kita anak-anak Tuhan harusnya punya mentalitas seperti itu, bahkan lebih daripada itu. Karena kita ingin mengharumkan nama Tuhan. Nah hari ini teman-teman coba kita mau belajar lagi nih. SEA Games yang kemarin. Negara mana yang paling banyak menghasilkan kemenangan? Negara mana yang banyak menyumbangkan medali dan piala? Tahu jawabannya? Coba saya mau tanya. Ya, negara Cina. Negara Cina begitu banyak menghasilkan yang namanya medali dan piala. Tapi kalau teman-teman tahu bagaimana mereka mempersiapkan, begitu luar biasa. Teman-teman bisa lihat dari YouTube, teman-teman bisa lihat dari Google. Ketika mereka usia muda, ada yang 3, 4, 5 tahun sampai 10 tahun, mereka harus masuk di dalam sebuah latihan. Dan mereka ketika berlatih masih kecil-kecil, mereka berlatih, mereka setiap hari praktis dan mereka menangis ketika mereka melakukannya. Ada yang gimnastik ya tangannya di stretch seperti ini tapi sambil nangis, ada yang ditarik tapi sambil nangis. Saya membayangkan, wow, luar biasa. Mereka mengerjakan untuk sesuatu yang ada di dunia ini, tapi mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan all out. Harusnya kita gereja Tuhan bisa melakukan lebih daripada itu. Jadi hari ini teman-teman, yuk kita belajar dari seorang atlet. Miliki mentalitas yang begitu luar biasa. Komitmen dan disiplin harus kita miliki mental seperti itu. Nah, belajarnya dari mana? Dari seorang atlet. Tapi teman-teman banyak yang berkata, aduh kak, ngapain sih kak? Capek kak. Aduh kurang kerjaan kak. Aduh, enakan juga nonton, enakan juga pegang handphone, enakan juga melakukan hal-hal yang nyaman. Ngapain saya seperti itu? Teman-teman, bukan Anda disuruh melakukan sama seperti mereka. Karena setiap kita panggilannya berbeda. Tapi yang saya mau ajarkan, yang firman Tuhan mau ajarkan adalah miliki mentalitas seperti mereka. Mereka harus dipres, mereka harus ditarik, mereka harus ibaratnya karet. Tahu teman-teman kalau karet, batas maksimumnya karet itu sampai mana? Nah, ini saya ada karet. Karet, kemaksimalannya harus ditarik terus. Ditarik sampai mana? Sampai putus. Itu batas kemaksimalannya. Jadi teman-teman, kalau kita tidak melatih diri kita, kita tidak dipush. Kalau teman-teman tidak diajarkan, kalau teman-teman tidak didorong, teman-teman kita nggak akan tahu batas maksimalnya kita sampai mana. Maaf ya teman-teman, karetnya kalau ditarik terus putus, saya takut kena muka saya. Jadi hari ini teman-teman sama seperti karet hidup kita, tarik terus. Kalau engkau contoh anak muda, ya kan, jadi WL dong besok ya melayani. Ngapain? Saya ini nggak bisa kak. Oke, kalau nggak bisa WL, kamu nanti jadi pemerhati ya jiwa-jiwa. Aduh kak, saya ini nggak cocok di bagian itu. Oh kalau gitu ya udah deh, kamu di bagian mungkin kamera atau mungkin mengambil bagian yang lain. Terus kamu bilang, gak bisa kak, gak cocok. Saya mah cuma jadi jemaat aja.
Nah teman-teman, kita nggak akan pernah tahu batas maksimal kita apa. Teman-teman harus latih diri teman-teman untuk bisa menerima setiap tanggung jawab demi tanggung jawab. Supaya tahu batas maksimalnya kita seperti apa. Oke? Nah hari ini teman-teman kita belajar. Ternyata ada penghalangnya. Kenapa kita tidak bisa memiliki komitmen dan disiplin? Ada 3 penghalang. Yang pertama adalah malas. Ya, malas adalah alasan terbesar kenapa banyak orang tidak bisa menaklukkan tanah perjanjiannya. Kenapa dia tidak memiliki komitmen dan disiplin yang tinggi? Karena malas. Firman Tuhan katakan, "Hei, belajarlah dari semut." Kita disuruh belajar dari binatang yang paling kecil. Semut mencari makanan di waktu musim panas. Ketika musim dingin, dia sudah santai saja. Nah, banyak anak Tuhan sekarang ketika masih muda, santai. Nggak terasa, umur terus bertambah. Sampai akhirnya dia sadar. Tapi terkadang waktu terlambat. Nah hari ini teman-teman jangan sampai waktu kita terlambat. Justru masih muda kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Karena apa? Karena waktu itu begitu cepat. Jadi hari ini belajarlah dari semut. Jangan malas menjadi penghalang terbesar kita. Dan biasanya orang malas kemana-mana jadi pembuat masalah. Jadi jangan suka malas, oke? Nah, yang kedua adalah generasi yang instan. Kenapa generasi instan sekarang ini bisa menjadi penghalang? Karena teman-teman maunya cepat. Teman-teman gak mau mengikuti proses demi proses. Percayalah teman-teman, tidak ada segala sesuatu yang kita dapat dengan instan. Saya punya anak binaan namanya Ryan, dulu ikut X Factor. Jadi dia masuk di New Dimension. Ketika dia masuk di New Dimension, di X Factor, tahu teman-teman, itu nggak instan. Dia latih dirinya setiap hari, terus bernyanyi. Sampai ada satu kesempatan. Waktu itu saya bilang sama dia, ayo ikut X Factor. Tunjukkan bahwa engkau anak Tuhan, engkau bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tiap hari dia lakukan yang namanya latihan. Bukan waktu dia usia 14-13. Tahu gak teman-teman? Dia latihan nyanyi itu usia dari 5 tahun. Jadi dia udah mempersiapkan dirinya. Ketika ada kesempatan dan perkenanan Tuhan datang, Tuhan mengangkat dirinya tinggi. Akhirnya dia menjadi orang yang terkenal dan dikenal. Tapi tahu gak teman-teman, sampai hari ini dia tetap melayani Tuhan. Dan hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Nah hari ini teman-teman, jangan mau yang serba instan. Jangan mau yang apa-apa cepet. Miliki mental seorang yang mau belajar terus menerus. Yang ketiga, apa sih yang menjadi penghalang? Yaitu kita punya blok mental. Bahwa kita orang yang gak bisa apa-apa. Banyak hari ini anak-anak muda kalau saya tanya, kamu bisa gak nanti pimpin pujian ya? Kamu nanti bawa firman ya? Kamu nanti sharing ya? Banyak anak-anak muda berkata, belum mencoba. Gak bisa kak. Jangan saya. Saya mas siapa? Saya mau kasih tahu teman-teman, jangan punya blok mental seperti itu. Coba dulu. Lakukan dulu, baru engkau tahu. Jadi hari ini lebih baik mencoba dan hasilnya gagal daripada engkau tidak pernah mencoba, engkau tidak tahu hasilnya seperti apa. Bayangkan kalau Thomas Alva Edison atau pendiri Kentucky Fried Chicken, mereka give up dengan mimpinya, mereka nggak akan seperti sekarang. Mereka punya warisan terbesar. Siapapun akan tahu bahwa yang menciptakan lampu adalah Thomas Alva Edison. Dan
Siapapun tahu kalau makan di KFC adalah Kolonel Kentucky. Bayangin, mereka di usia yang begitu, ya mungkin kalau KFC sudah lumayan tua ya, tapi mereka tidak pernah menyerah. Nah, hari ini teman-teman jangan punya blok mental seperti itu, bahwa saya tidak bisa apa-apa. Teman-teman harus percaya sama diri teman-teman, bahwa kita bisa melakukan apapun bersama dengan Tuhan. Kalau gagal bagaimana? Ya nggak apa-apa. Coba lagi. Lihat lagi kesempatan yang lain. Kalau gagal lagi, coba lagi. Teman-teman kalau tahu hidup saya, banyak hal yang saya lakukan dan gagal. 2 tahun yang lalu saya buka cendol dengan ayam goreng, soto. Tahu gak teman-teman? Capek banget. Tapi saya mau mencobanya. Walaupun akhirnya karena pandemi gagal. Tapi it's okay. Saya bisa tahu kemampuan saya. Ternyata saya bisa masak loh. Tadinya saya pikir saya nggak bisa masak. Saya belajar dari Google. Saya belajar dari YouTube. Saya lihat resep-resep. Bayangin bikin cendol. Nggak pernah dipikirkan oleh saya. Tapi saya bisa melakukannya. Saya bisa mencobanya dan ternyata berhasil. Dan ternyata sekarang saya bisa masak. Nah, teman-teman, hari ini miliki ya mentalitas yang baik. Nah, firman Tuhan hanya itu saja. Saya percaya teman-teman bisa melakukan hal yang baik dalam hidup teman-teman. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kembali lagi kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami memiliki mentalitas Tuhan yang benar. Kami memiliki komitmen yang tinggi. Kami memiliki disiplin yang tinggi. Kami mau membuang setiap rasa malas. Kami ingin membuang generasi yang instan. Kami ingin membuang Tuhan mental block yang salah, pendapat-pendapat yang tidak benar tentang kami. Hari ini kami mau Tuhan berubah Tuhan. Kami percaya kami akan cakap menanggung segala perkara. Kami akan menaklukkan tanah perjanjian karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari teman-teman siapkan hati dan angkat kedua tanganmu di rumah masing-masing untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan yang akan menjadikan engkau terus naik bukan turun dan menjadi kepala bukan ekor jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.